Tubuh pembantu kecil sudah berkembang dengan baik, namun dia selalu tanpa ragu tidur siang di depan tuan rumah. Ketika tuan rumah mengulurkan tangan akalnya untuk menyentuhnya, ternyata istrinya kebetulan keluar. Menghadapi pertanyaan istrinya, pria itu hanya bisa berbohong bahwa dia takut pada pembantu. Takut kedinginan, dia menutupi pembantu dengan selimut. Melihat sikap suaminya yang tulus, istrinya juga setengah percaya. Segera dia mendekat untuk membangunkan pembantu yang sedang tidur. Namun yang tidak diketahui istri adalah, suaminya sudah lama menginginkan kecantikan pembantu. Suatu hari, pria itu bangun untuk buang air kecil. Dia secara tidak sengaja menemukan pembantu sedang mengganti pakaian di toilet. Ketika dia ingin menyelidiki lebih lanjut, suara yang dihasilkan terlalu keras, mengagetkan pembantu yang sedang mengganti pakaian. Menghadapi pertanyaan dari pembantu, pria itu hanya bisa berbohong bahwa dia datang untuk mencari air. Setelah mengatakannya, dia buru-buru kembali ke kamar tidur. Dia takut jika melihat lebih lama lagi, dia akan sulit menahan gejolak di dalam hatinya. Namun, keesokan harinya, saat dia baru bangun, dia menemukan pembantu mengenakan seragam seksi saat melakukan pekerjaan rumah. Ketika melihat tubuh seksi pembantu, dia tidak bisa menahan diri untuk batuk 2 kali. Setelah mendengar suara itu, pembantu itu berbalik dan menyapa pria itu. Segera setelah itu, dia membawa secangkir susu yang dia buat untuk pria itu. Namun, pria itu sama sekali tidak ada niat untuk makan. Kedua matanya menatap tajam kaki panjang seksi pembantu. Melihat itu, pembantu segera mengatakan bahwa dia baru bangun dan belum sempat mengganti pakaian. Jika dia merasa itu tidak bagus, dia akan segera menggantinya. Pria itu langsung menghentikannya setelah mendengar itu. Itu sangat bagus. Benarkah? Benar. Pria itu takut jika dia tinggal lebih lama, dia tidak akan bisa mengendalikan diri. Akhirnya, dia hanya bisa beralasan harus pergi bekerja. Segera melarikan diri dari tempat yang penuh masalah ini. Namun, saat dia bermain biliar dengan mantan rekan kerja di sore hari, mantan rekan kerja yang tidak serius sering menggoda dia mencari seorang pembantu muda yang cantik. Kemudian dia juga mengingatkannya harus memanfaatkan kesempatan cinta ini dengan baik. Lagi pula dia sudah berpisah dengan istrinya selama 10 tahun tidak tinggal bersama. Lalu dia mengeluarkan sesuatu yang bagus dari saku dan memberitahu pria itu bahwa benda ini bisa membuat dia merasakan kembali perasaan masa mudanya. Namun, pria itu mengambil benda itu dan langsung tersipu. Kamu ini ngapain? Tidak ada orang luar di sini. Kenapa sang tua ini tegang? Dia aktif. Kita semua adalah pria. Jangan berpura-pura serius ya. Ini khusus dibawa oleh teman dari luar negeri. Dijamin membuatmu kembali berusia 18 tahun dalam semalam. Meskipun pria itu secara lahiriah menolak, tapi tangannya tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya. Ketika dia tidak sabar untuk pulang ke rumah, pembantu muda itu menyambutnya dengan wajah malu dan menyiapkan makan malam yang lezat untuk tuan rumah. Keterampilan memasaknya sudah baik, itu sudah cukup. Bahkan kemampuan berbicara Anda juga sangat baik. Menjadi seorang pembantu rumah tangga, sungguh, ini sedikit terlalu berlebihan. Guru Sang, saya tidak setuju dengan Anda tentang hal ini. Bisa melayani Anda seperti ini, memiliki bakat, guru yang matang dan mantap, itu adalah kehormatan saya. Ini beruntung Anda sudah menikah. Jika Anda belum menikah, maka saya... Maaf, Guru Sang, saya belak-belakan. Bicara tidak pada tempatnya. Ada, jangan tersinggung ya. Tidak. Tahun-tahun awal saya sibuk bekerja, tidak memiliki anak. Aku kadang-kadang melihatmu seperti melihat putri saya sendiri. Jadi kadang-kadang, Anda juga tidak perlu terlalu kaku. Apa adanya saja. Mendengar Anda berkata demikian, maka saya merasa tenang. Namun, Anda jangan menganggap saya sebagai putri ya. Jika kamu menganggapku tinggi, anggaplah saya sebagai yang lebih muda sedikit, adik yang tidak mengerti. Saya ingin menganggap Anda sebagai adik, lalu orang lain akan berpikir, saya memiliki niat buruk terhadap Anda. Seperti kamu ini, apa rencana jahat ini? Jika memang ada yang membicarakan hal-hal tidak baik, itu pasti juga mengatakan, saya memiliki rencana jahat terhadap Anda. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Guru Zhang, bagaimana kabarmu? Tidak, saya hanya sedikit lelah. Saya akan kembali ke kamar untuk istirahat. Baik, Guru Sang. Siapa? Guru Zhang adalah saya. Kenapa datang ke kamar saya di tengah malam? Apa ini? Guru Zhang, saya melihat Anda akhir-akhir ini terlihat lelah. Jadi aku ingin mencuci kakimu untuk mengurangi kelelahan. Jadi ingin mencuci kaki Anda. Tidak perlu merepotkan Anda. Saya bisa melakukannya sendiri. Tidak masalah. Ayo. King Sue, Om, terima kasih atas kerja kerasmu di tengah malam seperti ini. Dan basuhlah kakiku. Anda ini berbicara tentang apa? Anda sudah menganggap saya sebagai adik. Singkatnya, mencuci kaki kakak. Sekarang, seperti kamu ini, gadis yang pengertian dan perhatian, semakin sedikit. Bagaimana bisa semakin sedikit? Bukankah Bibisu adalah wanita seperti ini? Guru Sang, ada apa? Jangan lihat Bibisu kamu di permukaan tampak ramah. Sebenarnya sangat otoriter. Kalau tidak, saya juga tidak sampai seperti itu dengan dia. Dengan dia apa?
Lupakan. Tidak membahas ini lagi. Jangan. Saya cukup suka mendengar Anda bercerita. Sebelumnya, selalu membahas cerita saya. Tidak pernah mendengar. Ceritakan cerita kamu. Di usia kamu. Di desa. Seharusnya sudah punya suami, kan? Jangan bicara tentang suami. Bahkan pacar pun tidak ada. Bagaimana mungkin? Gadis sebaik kamu. Bagaimana mungkin tidak punya pacar? Hari-hari ini, siapa yang akan mencari gadis desa? Apa yang kamu katakan tidak benar. Hitung 3 generasi ke atas. Siapa yang bukan orang desa? Kata Guru Zhang itu benar. Jadi, jika kamu punya yang cocok, perkenalkan satu untuk saya. Baiklah. Jadi, kamu suka yang mana? Yang mana? Saya bisa menerima semuanya. Tapi jika ada pilihan, silakan sesuai. Temukan untuk saya seperti ini. Aku hanya menyukaimu. Tipe saya ini tidak cocok untukmu. Lagi pula, usia ada di sini. Apa salahnya usia tua? Pria ini berbeda dengan wanita. Wanita semakin tua, semakin tidak laku. Pria menjadi berbeda. Semakin tua pria, semakin diminati. Di desa kami, pria yang lebih tua, semakin dicari. Kenapa bisa begitu? Guru Zhang, pikirkanlah. Pria ini saat muda, energinya kuat, maka sifatnya juga besar. Setelah beranjak usia, dia menjadi matang dan stabil, maka sifatnya juga menjadi lembut. Jadi, wanita harus mencari seorang pria yang lebih tua. Itu seperti menemukan harta karun. Ting Sue, ini bukan Guru Zhang. Ini apa? Di atas ini semua dalam bahasa Inggris. Saya tidak mengerti. Ini adalah suplemen kesehatan untuk memperbaiki tubuh. Memperbaiki bagian mana? Ini untuk memperbaiki seluruh tubuh. Ting Sue, saya sedikit lelah, ingin istirahat. Oh, kamu juga pulang dulu ya? Baik. Ting Sue, kamu, apa yang kamu lakukan ini? Guru Zhang, minum segelas susu di malam hari baik untuk tubuh. Baik. Guru Zhang, susu yang sudah dingin tidak enak diminum. Oke. Guru Zhang, silakan istirahat dulu. Saya pergi mandi. Saya sudah berkeringat banyak. Baik. Kenapa tiba-tiba merasa sangat panas? Guru Zhang, Guru Zhang, Guru Zhang. Rasanya semakin panas. Siapa di luar? Bibisu, apakah kamu sudah kembali? Tidak, bukan kamu, Bibisu. Guru Zhang, bukankah Anda sudah istirahat? Kenapa Anda bangun lagi? Saya haus. Keluar untuk minum air. Jika Anda haus, katakan pada saya. Tunggu sebentar ya, saya akan segera selesai mandi. Aku akan menuangkannya untukmu. Tidak perlu.